بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah dan khasiat ayat 5 dalam Al-Quran. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang artinya obat penyembuh. Al-Quran adalah sumber petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Salah satunya mukjizat Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang artinya obat penyembuh. Di dalam Al-Quran banyak sekali khasiat dan manfaat seperti ayat 5 dan ayat-ayat lainnya. Ayat 5 dalam Al-Quran memiliki khasiat dan manfaat yang luar biasa, yang mana bahwa ayat 5 adalah ayat-ayat yang diambil dari 5 surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 246, surat Ali Imran ayat 181, surat An-Nisa ayat 77, surat Al-Maidah ayat 27, dan surat Ar-Ra'd ayat 16. Inilah ayat 5 itu. 1. Surat Al-Baqarah ayat 246. Inilah bunyinya. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa isqalu linabiyil lahum aslana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatil qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilam minhum wallahu alimum bidzalimin. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami." Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 246. Ayat kedua surah Ali Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu agniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu zuku asabal hariq. Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya." Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, "Rasakanlah olehmu azab yang membakar." Surat Ali Imran ayat 181. Alam tara ilal lazina qila lahum
kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu iza farikum minhum yakhshawnan nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital law la akhartana ila ajalin qarib kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tutlamuna fatila. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia atau musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 77. Ayat yang keempat adalah surat Al-Maidah ayat 27. Bunyinya yaitu watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi isqarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutakabbal minal akhari qala la aqtulannaka qala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Ayat yang kelima adalah surat Ar-Ra'd ayat 16. Bunyinya seperti ini. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillahu qul afatakhastum min dunih awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawil a'ma wal basiru amhal tastawid dulumatu wan nuru am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatasyabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan orang yang melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang?
Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16. Nah, jadi itulah bacaan ayat-ayat yang terdapat dalam ayat 5 beserta artinya. Mengenai khasiat ayat 5, mari kita lanjut untuk menyimaknya di sini. Tiap-tiap satu dari 5 ayat itu terdapat 10 huruf kaf. Kaf besar. Sebab itulah ayat 5 ini bisa disebut dengan ayat 50 kaf. Karena itu ayat 5 ini mengandung rahasia dan khasiat yang besar sekali. Di antaranya adalah 1. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca ayat 5 ini, baik sedang berada di dalam negeri ataupun sedang dalam perjalanan dan dalam peperangan. Dalam peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan beliau selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, bila ayat 5 ditulis dalam bejana, kemudian diisi dengan air dan airnya diminum hari Jumat, maka Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Kemudian diisi hatinya dengan nur hadiah, keyakinan dan kasih sayang. Yang ketiga, bila ayat 5 ini dibaca oleh seorang pemimpin, maka akan ditetapkan hatinya oleh Allah dan diberi pengaruh serta kekuatan, dan patuh kepadanya semua orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, jika menghadapi raja yang kejam, ia akan terpelihara dari kekejamannya dan tipu dayanya. Ayat 5 adalah dinding dari kejahatan manusia dan jin serta syaitan. Yang kelima adalah jika ditulis dan digantung pada ujung senjata untuk menghadapi musuh dalam pertempuran, maka Tuhan akan memecah belahkan kekuatan musuh. Yang keenam, Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku ayat 5. Kemudian beliau berkata, siapa yang membaca dan mengamalkannya, Allah akan melanjutkan usianya dan mengampuni dosanya dan mudah mencapai apa yang dikehendakinya. Wallahu alam. Terima kasih banyak sudah mengunjungi Barokah Channel. Kalian boleh membagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi itu satu kebaikan dan dapat pahala juga kan? Dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya doakan kita semua akan menjadi penghuni surga. Amin. Wassalam.